Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami kelompok satu akan membawakan materi tentang perancangan strategi sistem informasi menggunakan Anita Kasidi. Ini merupakan studi kasus yang diterapkan pada Sianjim Cikarang. Next saja langsung ke anggota kelompok. Kelompok satu ini beranggotakan 5 orang dari saya sendiri, Muhammad Nabil Prayode dengan NPM 064, lalu ada Danu Firmansyah dengan 080, Muhammad Nurkolis dengan 091, Sugi Sayudi dengan 101, dan Rizal Abdul Munir dengan 096. Next. Sejarah dan metode. Materi yang pertama ini akan dibacakan oleh Sugi Sayudi. Kepada dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan sejarah dan metodenya. Sejarah Saint Jim yang didirikan pada Mei 2024 bertujuan untuk menjadikan gym yang menginspirasi masyarakat untuk hidup sehat dan mencapai tubuh ideal. Dengan menawarkan layanan harian, bulanan, dan personal training, Saint Gym berkomitmen untuk menyediakan fasilitas unggul, mendukung anggota untuk berprestasi, menjaga lingkungan yang positif. Namun penurunan jumlah pelanggan menjadi tantangan utama yang harus diatasi untuk mencapai tujuan strategisnya. Penelitian ini bertujuan untuk menerapkan metode Anita Kasidi dalam merancang strategi sistem informasi untuk meningkatkan jumlah pelanggan Saint Gym. Metode Anita Kasidi dikenal sebagai pendekatan yang komprehensif untuk perencanaan strategis sistem informasi yang melibatkan serangkaian langkah mulai dari identifikasi hingga implementasi rekomendasi strategis. Dalam konteks bisnis, metode ini sering digunakan untuk menyelaraskan strategi bisnis dengan mengembangkan teknologi informasi yang relevan. Dalam perencanaan strategi ini uh, ada empat tahapan utama dari metode Anita Kasidi yang akan saya uraikan. Yang pertama ada visioning, lalu ada tahap analisis, lalu ada tahap direction, dan yang terakhir ada tahap recommendation. Dengan pendekatan ini diharapkan Senjim dapat mengoptimalkan penggunaan sistem informasi. Next. Lalu di sini ada grafik penelitiannya. Penelitian ini dilakukan karena terdapat penurunan anggota dari bulan ke bulan. Bisa dilihat dari grafik di atas diagram di atas terdapat penurunan dari bulan Juli ke bulan Agustus. Lalu dilanjut dengan stabil di angka yang lebih kecil dari bulan ke bulan sebelumnya. Next. Di sini saya akan menjelaskan metode Anita Kasidi. Yang pertama ada visioning. Fase ini bertujuan untuk memahami situasi bisnis, visi, misi Saint Gym. Lalu yang kedua itu analisis. Tahap ini menganalisis dan mendokumentasi kondisi sistem informasi yang ada, meliputi organisasi, proses, aplikasi bisnis, dan infrastruktur infrastrukturnya. Lalu yang ketiga ada direction, fokus pada perencanaan dan arah pengembangan bisnis untuk beberapa tahun ke depan. Lalu yang keempat ada recommendation, fase terakhir ini menghasilkan rekomendasi implementasi sistem informasi di Saint Gym sekarang. Next. Lalu di sini ada value change. Value change yaitu mendeskripsikan suatu rangkaian aktivitas-aktivitas bisnis dengan mengklarifikasikan aktivitas utama dan aktivitas pendukung untuk menciptakan nilai dan dapat menghasilkan keuntungan kompetitif bagi perusahaan. Di bawah ini merupakan gambaran dari analisis value change.
Lalu ada SWOT atau Strengths, Weakness, Opportunities, Traits. Digambarkan pada gambar di bawah ini, SWOT ini merupakan salah satu teknik perencanaan strategi yang berguna untuk mengetahui internal dan eksternal suatu bisnis atau organisasi. Hasil dari analisis SWOT ini dapat digunakan sebagai perbandingan untuk mengoptimalkan kekuatan suatu bisnis dengan memanfaatkan peluang dan juga meminimalisir kelemahan dan ancaman dalam bisnis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Torkolis. Selanjutnya itu ada metodologi penelitian. Pada tahap penelitian digambarkan pada gambar di samping, diawali dengan penentuan objek studi kasus. Yang dipilih adalah Shine Gym Cikarang. Dilanjut dengan pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara dengan owner. Lalu dilakukan juga observasi terhadap tempat selama 7 hari dan dilakukan survei. Saat data yang diperlukan, data akan dianalisa dengan menggunakan metode Anita Cassidy yang terdiri dari 4 tahap, yaitu visioning, analisis, direction, dan recommendation. Pada gambar tabel di samping itu udah jelas kayak pertama itu kita memulainya. Nah, terus kita nentuin objek yang jadi studi kasusnya itu apa. Di sini kelompok kami menentukannya itu objeknya itu Shine Gym Cikarang. Nah, terus kita melakukan pengumpulan data. Nah, cara melakukan pengumpulan datanya itu dengan cara wawancara, observasi, sama survei. Yang selanjutnya itu perencanaan strategis SI atau sistem informasi. Nah, di sini kita menggunakan metode Anita Cassidy, yaitu ada empat tahap, yaitu tahap visioning, tahap analisis, direction, dan rekomendasi. Nah, baru setelah itu kita menyusun perencanaannya, setelah itu selesai. Boleh di next. Selanjutnya, Rijal. Oke, selanjutnya adalah tahap fase visioning. Pada tahap ini, visi strategis sistem informasi dirumuskan berdasarkan analisis rantai, nilai atau value chain dari Shine Game. Yang pertama ada aktivitas utama, yaitu inbound logistik. Optimalisasi pengadaan alat fitness dengan sistem inventaris berbasis aplikasi. Yang kedua, operation peningkatan kenyamanan pelanggan melalui manajemen fasilitas yang lebih baik, seperti sistem pemantauan alat yang terintegrasi. Yang ketiga yaitu outbound logistik. Digitalisasi layanan pelanggan seperti reservasi alat atau kelas melalui aplikasi. Yang keempat, marketing sales, yaitu kampanye gaya hidup sehat melalui media sosial dan aplikasi untuk menjangkau audiens lebih luas. Yang kelima, service, memberikan pengalaman pelanggan yang lebih baik melalui fitur umpan balik di aplikasi. Yaitu yang selanjutnya ada aktivitas pendukung. Yang pertama ada procurement, yang artinya pemilihan vendor alat fitness yang lebih efisien dengan dukungan data analitik. Yang kedua ada teknologi development, pengembangan aplikasi dengan fitur reservasi, pelacakan aktivitas pelanggan, dan pemberian insentif. Yang ketiga ada human resource management, pelatihan staf dalam penggunaan teknologi untuk meningkatkan layanan. Yang keempat ada frame infrastruktur, yaitu mengintegrasikan sistem manajemen keanggotaan dengan teknologi berbasis data untuk analisis pelanggan. Dengan kerangka value chain, visi Shine Gym diarahkan untuk memanfaatkan teknologi informasi dalam setiap aktivitas utama dan pendukung guna menciptakan pengalaman pelanggan yang unggul dan mempertahankan daya saing. Di next. Selanjutnya yaitu ada fase analisis. Pada fase ini bertujuan untuk menganalisis kesenjangan antara kondisi saat ini dan tujuan strategi analisis. SWOT digunakan untuk menyusun strategi bisnis ke depannya pada Shine Gym. Berikut poin SWOT yang didapat. Yang pertama ada strengths, yaitu fasilitas yang modern dan estetik. Terus ada infrastruktur profesional, aplikasi mobile untuk pencatatan membership. Lalu ada weaknesses. Belum ada fitur reservasi online, pendingin udara kurang memadai saat gym ramai. Tidak ada ruang tunggu anak.
Selanjutnya ada opportunities, tren gaya hidup sehat di masyarakat, potensi pelanggan loyal yang dapat dikembangkan, kompetitor utama memiliki kelemahan dalam fasilitas dan layanan. Yang terakhir ada threats yang isinya persaingan ketat dengan gym lokal, lalu ada pelanggan cenderung tidak konsisten dalam keanggotaan. Next. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Nurholis. Kepadanya dipersilakan. Oke, terima kasih. Di sini kemudian saya akan jelaskan fase Derrickson. Pada fase ini, strategi disusun berdasarkan kombinasi faktor SWOT untuk menentukan langkah-langkah implementasi yang relevan. Berdasarkan poin SWOT, pada fase analisis, maka didapat strategi berikut. Yang pertama ada sistem informasi strategis yang memanfaatkan tren gaya hidup sehat dengan mempromosikan program latihan intensif. Yang kedua, menawarkan paket promo untuk pelanggan baru dan loyal. Yang ketiga, mengembangkan aplikasi dengan fitur-fitur yang inovatif. Yang kedua, ada WO strategis yang di sini menyediakan fasilitas tambahan seperti pendingin udara dan ruang anak. Yang kedua, mengembangkan aplikasi untuk memudahkan reservasi dan pemantauan alat latihan. Yang ketiga, ada strategis yang pertama ada meningkatkan kenyamanan pelanggan melalui layanan ramah dan fasilitas memadai. Yang kedua ada memberikan promo kompetitif untuk bersaing dengan kompetitor. Yang terakhir, yang keempat ini ada WT strategis. Yang pertama menggunakan media sosial untuk memperkuat brand awareness. Yang selanjutnya melakukan survei rutin untuk menyesuaikan layanan dengan kebutuhan pelanggan. Selanjutnya di sini ada fase recommendation. Berdasarkan visi, analisis SWOT, dan strategi yang telah disusun, rekomendasi berikut diajukan untuk Sign Gym. Yang pertama ada pengembangan teknologi. Implementasi fitur reservasi online pada aplikasi Sign Gym digunakan untuk memudahkan pelanggan dalam memesan alat atau kelas. Yang kedua ada menambahkan fitur real-time availability alat gym untuk mengurangi keluhan terkait tidak kebagian alat. Nah, yang kedua di sini ada peningkatan fasilitas. Di sini kita memasang pendingin udara tambahan untuk meningkatkan kenyamanan para pelanggan. Terus selanjutnya kita menyediakan ruang tunggu anak yang aman untuk pelanggan yang membawa keluarganya. Yang ketiga, peningkatan layanan pelanggan. Yang pertama, mengadakan pelatihan rutin bagi staf untuk meningkatkan kemampuannya untuk melayani para pelanggan. Yang kedua, ada membuat program loyalitas berbasis poin untuk mendorong retensi pelanggan. Keempat, di sini ada pemasaran digital, itu meluncurkan kampanye media sosial dengan konten yang menarik seperti video latihan, testimoni pelanggan, dan promo spesial. Selanjutnya ada menggunakan iklan berbayar untuk menjangkau pasar yang lebih luas, terutama untuk generasi muda. Yang kelima ada evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Di sini menggunakan fitur survei dalam aplikasi untuk mendapatkan umpan balik pelanggan secara berkala atau feedback dari para pelanggannya. Yang kedua ada menganalisis data dari aplikasi untuk mengidentifikasi pola penggunaan dan preferensi para pelanggan. Baik, untuk kesimpulan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih teman-teman atas penyampaian yang sangat baik. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan. Kesimpulannya ini berdasarkan analisis strategi yang telah dilakukan melalui tahapan metode Cassidy tadi itu, yang dari mulai visioning, analisis, direction, hingga recommendation. Senji memiliki potensi besar untuk menjadi pemimpin pasar lokal. Dengan memanfaatkan teknologi informasi dan pendekatan berbasis pelanggan, berikut kesimpulan yang dapat diambil. Yang pertama ini dalam visi dan misi yang mendukung transformasi teknologi. Senji memiliki visi untuk menjadi gym yang menginspirasi masyarakat hidup sehat dengan misi yang menekankan pada fasilitas unggul. Hal ini dapat diperkuat dengan penerapan teknologi pada setiap aktivitas utama dan pendukung. Lalu yang kedua ada kekuatan dan peluang yang dapat dioptimalkan. Dengan fasilitas modern, infrastruktur profesional, dan tren gaya hidup sehat, Saint Gym dapat memanfaatkan potensi ini melalui strategi pemasaran yang inovatif dan teknologi yang mendukung layanan pelanggan. Lalu yang ketiga ada kelemahan dan ancaman yang perlu ditangani. Tantangan seperti kurangnya fitur reservasi online dan pendingin udara saat ramai dapat diatasi dengan investasi teknologi dan peningkatan fasilitas. Kompetisi ketat juga memerlukan strategi promosi yang efektif untuk menjaga daya saing.
Lalu yang keempat ada strategi implementasi yang jelas. Sign Gym telah mengidentifikasi strategi strength opportunity, weakness opportunity, strength trait, dan weakness trait. Berdasarkan analisis SWOT, strategi ini mencakup pengembangan aplikasi, peningkatan fasilitas, pemasaran digital, dan survei pelanggan untuk memastikan layanan tetap relevan dengan kebutuhan pasar. Yang kelima ada rekomendasi untuk pertumbuhan berkelanjutan growth dari Shenzhen sendiri, implementasi fitur reservasi online, pemasangan pendingin udara tambahan, dan program loyalitas basis poin, dan kampanye pemasaran digital menjadi langkah konkret untuk meningkatkan daya saing dan kepuasan pelanggan. Dengan pelaksanaan strategi dan rekomendasi yang dirumuskan, Shenzhen diharapkan mampu meningkatkan efisiensi operasional, menarik lebih baik pelanggan, dan menciptakan pengalaman berolahraga yang lebih baik. Hal ini sejalan dengan visi Shenzhen untuk menjadi gym yang menginspirasi dan mendukung masyarakat menuju hidup sehat dan tubuh ideal. Terima kasih banyak kepada yang telah memperhatikan sampai akhir ini. Kami dari kelompok 1 izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.